Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang sudut berelasi. Sebelum masuk ke sudut berelasi, kita refleksi terlebih dahulu ya. Apabila sin 0 akan bernilai 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 1. Untuk cos 0 berarti 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah akar 3, dan cos 90 bernilai 0. Untuk nilai tan 0 ada 0, tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi. Jadi, sudut berelasi ini untuk menghitung besar trigonometri yang lebih dari 90 derajat. Nah, jika nilai sin 120 derajat berapa sih? Terus cos 225 derajat berapa sih? Dan tan 300 derajat nilainya akan berapa? Nah, untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan ini, kita perlukan sudut berelasi. Nah, sebelum masuk ke sudut berelasi, jadi untuk nilai apabila ini kita gambar, berarti di sini adalah 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, dan di sini 170 derajat, dan 360 derajat. Berarti artinya 360 derajat itu adalah satu putaran ya. Jadi maksudnya dari sini ke sini 90, dari sini ke sini 180, dari sini ke sini 270, dan dari sini ke sini satu putaran itu 360 derajat. Nah, untuk derajat antara 0 derajat dengan 90 derajat kita namakan dengan kuadran 1. Kemudian 90 derajat dan 180 derajat berarti kuadran 2. Nah, dari 180 derajat ke 270 derajat adalah kuadran 3. Dan 270 derajat hingga 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, nilai trigonometrinya akan bernilai positif semua. Berarti semua nilai trigonometri mulai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan itu akan semuanya positif. Nah, untuk di kuadran 2, khusus hanya sin saja yang bernilai positif. Kuadran 3, tannya saja yang positif, dan kuadran 4 adalah cosnya saja yang positif. Jadi ingat ya, kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 adalah cos. Untuk kuadran 1 berarti kita menggunakan patokan 90 derajat. Jadi untuk nilai sin 90 derajat min A sama dengan akan bernilai cos A. Nah, kemudian cos 90 derajat min A akan senilai dengan sin A. Berarti nanti kalau misalkan di sini A-nya 30, berarti kan sin 60 akan senilai dengan sin 30. Berarti kan cos 60 itu dia setengah, sin 30 juga setengah. Kemudian tan 90 derajat min A sama dengan kotan A. Next, untuk kuadran 2 berarti menggunakan 90 plus atau 180 min. Jadi yang pertama, sin 90 plus A akan senilai dengan cos A. Kemudian cos 90 derajat plus A sama dengan min sin A. Kenapa di sini min? Karena dia di kuadran 2 yang positif itu hanya dia yang sin. Jadi untuk nilai cos berarti dia negatif. Kemudian yang tangen 90 derajat ditambah A berarti akan nilainya juga negatif. Jadi menjadi tan 90 derajat plus A sama dengan min kotan A. Kemudian selanjutnya untuk yang 180 min.
Berarti sin 180A min sin A. Jadi untuk 180 ini dia tidak berubah ya, dari awalnya sin menjadi tetap dia sin. Kemudian cos 180 min A berarti sama dengan min cos A, karena di kuadran 2 dia cosnya itu negatif. Kemudian tan 180A min A sama dengan min tan A. Kemudian untuk yang selanjutnya di kuadran 3 dari 180 di antara 180 dengan 270, berarti kuadran 3 itu bisa 180 plus atau 270 min. Berarti untuk sin A, sinnya tetap ya, dia menjadi min sin A. Kenapa min? Karena di kuadran 3 itu yang nilai positif itu hanya tan. Kemudian yang selanjutnya cos, berarti dia min tetap. Kemudian yang tan dia positif karena dia di kuadran 3. Kemudian yang 270 berarti 270 min A sama dengan min cos A. Kemudian cos berarti berubah menjadi sin, tapi dia negatif. Kemudian yang tan berarti menjadi kotan, dia positif. Nanti akan dijelaskan mengapa dia di sini berubah dan di sini tidak berubah ya. Sin menjadi sin dan cos menjadi cos. Nah, kemudian kita masuk kuadran 4. Kuadran 4 berarti 270 plus sama 360 min. Untuk yang 270 plus berarti di sini nilai cosnya kuadran 4 cosnya positif, berarti nilai sinnya dia menjadi negatif. Kemudian nah, yang cos 270 derajat plus A sama dengan sin A. Dia di sini dia positif ya. Kemudian tan berarti min kotan A. Nah, selanjutnya untuk yang 360, nah di sini dia tidak berubah. Jadi awalnya sin berarti tetap dia sin. Nah, karena dia di kuadran 4 cos yang positif berarti cosnya yang positif. Berarti di sini dia negatif dan tannya juga dia hasilnya negatif. Jadi, untuk mempermudah kalian nanti gunakan yang tidak berubah saja ya. Bisa 180 min, 180 plus atau 360 min. Nah, jadi ingat yang tidak berubah itu berarti 180 min di kuadran 2 dan 180 plus di kuadran 3 dan kuadran 4 itu 360 min. Untuk mempermudah kalian menghafal ya. Jadi tidak perlu kalian hafal semua, tapi sebenarnya bisa juga digunakan. Lanjut ke contoh soal. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita mencari nilai sin 120 derajat berapa sih? Berarti kita gunakan sudut berelasi. 120 berarti ada di kuadran berapa? 120 ada di kuadran 2. Berarti kuadran 2 itu yang nilai positifnya hanya sin. Berarti nanti hasilnya akan dia positif. Untuk di kuadran 2, kalian bisa gunakan yang 90 plus atau 180 min. Akan dicoba dua-duanya ya. Nah, berarti kalau yang 90 plus berarti kan dia di sini sin 120. 90 plus berapa sih? Yang hasilnya 120 berarti 30. Berarti sin 90 plus ditambah 30 akan sama dengan cos 30. Jadi hasilnya nilainya setengah akar 3. Coba kita gunakan yang 180 min. Hasilnya akan tetap sama. Berarti kalau misalkan 180 min berapa sih? Yang hasilnya 120 berarti min 60. Berarti sama dengan sin 60. Sin 60 akan bernilai setengah akar 3. Berarti nilai dari sin 120 adalah 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Next. Contoh yang selanjutnya yaitu cos 225. Berarti kita tentukan 225 derajat itu ada di kuadran berapa sih? Berarti ada di kuadran 3. Berarti artinya kuadran 3 yang positifnya itu nilai tan. Berarti nanti hasil dari cos 225 itu dia akan negatif. Berarti kita di kuadran 3 itu kita bisa gunakan 180 plus atau 270 min. Untuk mempermudah, berarti harusnya menggunakan 180 plus saja ya. Tapi di sini akan dijelaskan dua-duanya. Nah, kemudian
180. Berarti plus berapa sih yang hasilnya 225? Berarti 45. Jadinya cos 180 plus 45. Jadinya sama dengan min cos 45 derajat. Berarti berapa? Min setengah akar 2. Untuk yang kita gunakan yang 270 min, berarti 270 dikurang berapa? Yang hasilnya 225. Berarti dikurang 45. Berarti akan sama dengan min sin 45 derajat. Berarti hasilnya min setengah akar 2. Berarti cos 225 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2 atau min. Maksudnya cos 220 itu min 1/2 akar 2 atau min 1/2 akar 2. Next, yang satu lagi tan 330 derajat 300 derajat ya. Nah, berarti kita tentukan dulu nih 300 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1 kah? Kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4? Berarti dia posisinya ada di kuadran 4. Berarti kuadran 4 yang positif hanya nilai cos. Berarti nanti hasil dari tan 300 derajat adalah minus. Berarti untuk kuadran 4 kita bisa gunakan 270 plus atau 360 min. Berarti gunakan yang gak berubah, berarti harusnya yang 360 min ya. Tapi untuk di sini akan dijelaskan dua-duanya. Berarti tan berapa sih? Tan 270 ditambah berapa sih hasil 300? Berarti tambah 30. Berarti nanti jadinya min kotan 30. Min kotan 30 min akar 3. Atau bisa juga 360. Berarti 360 min 60. Berarti jadinya min tan 60. Min tan 60 min akar 3. Jadi hasilnya yaitu tan 300 sama dengan min akar 3. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk contoh-contoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.